Halo semua, kembali lagi bersama saya pada pembahasan mata kuliah Desain Pesan Pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi prinsip motivasi. Nah, apa itu motivasi? Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kata kunci pada prinsip motivasi ini yaitu membangun motivasi pembelajar atau peserta didik agar mau belajar dari pesan yang disampaikan. Pada materi ini ada dua subbahasan, yaitu pertama prinsip umum motivasi, yang kedua prinsip motivasi desain teks dan gambar. Yang pertama, prinsip umum motivasi. A. Keingintahuan dan variasi. Kesan pertama memiliki peran penting dalam mempengaruhi sikap seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan cara mengubah penyajian dan organisasi isi atau pesan agar mampu merangsang perhatian dan rasa ingin tahu sasaran. B. Relevansi. Motivasi belajar timbul karena pembelajar mengetahui bahwa ilmu yang dipelajari sesuai dengan tuntunan pada kehidupan nyata. Cara yang dapat dilakukan dalam prinsip relevansi yaitu pertama, bangun hubungan antara isi pelajaran dengan kebutuhan dunia nyata. Kedua, hubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh pembelajar. Ketiga, adanya kejelasan antara tujuan pembelajaran dengan tujuan belajar pembelajar. Yang keempat, berikan pembelajar rasa kepuasan yang tinggi terhadap pengetahuan baru. Yang kelima, peragakan suatu nilai, kegunaan, dan pentingnya pembelajaran sehingga dapat menstimulasi motivasi intrinsik. C. Tantangan. Pesan pembelajaran yang mengandung tantangan akan cenderung memotivasi untuk belajar. Jenis tantangan harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif pembelajar. D. Dampak positif. Motivasi akan selalu terjaga apabila usaha-usaha yang telah dilakukan diberikan suatu penghargaan positif. Cara yang dapat digunakan dalam memberikan dampak positif yaitu pertama, gunakan kepuasan intrinsik dan penghargaan positif untuk menjaga motivasi belajar. Yang kedua, berikan kesempatan kepada pembelajar untuk menerapkan pengetahuan yang baru diperoleh sehingga dapat menimbulkan kepuasan diri. Yang ketiga, penghargaan yang diberikan terhadap suatu prestasi biasanya diikuti oleh kesuksesan dalam mengerjakan tugas-tugas berikutnya. Yang keempat, penghargaan dari luar dapat memperbaiki motivasi belajar materi secara berulang-ulang. Misalnya, game dapat membangkitkan motivasi karena dipacu untuk berhasil, sehingga proses belajar dilakukan berulang-ulang sampai mencapai tujuannya. Yang kedua, prinsip motivasi desain teks dan gambar. Menurut Fleming dan Levy tahun 1993 mengemukakan bahwa terdapat 6 prinsip motivasi yang dapat digunakan untuk mendesain teks dan gambar yang digunakan menyajikan pesan pembelajaran. Teks dapat dibedakan menjadi teks tertulis atau visual dan teks lisan atau audio. Begitu juga gambar dapat dibedakan menjadi gambar diam atau visual dan gambar bergerak audio visual. Contohnya video dan animasi. Enam prinsip tersebut yaitu A. Kesan positif. Kesan positif akan mempengaruhi sikap pembelajar. Sikap positif merupakan tangga pertama dalam dimensi belajar. Apabila tidak terjadi sikap positif, maka cenderung belajar tidak akan berhasil atau tidak bisa menuju ke tangga selanjutnya. B. Keterbacaan teks. Pemilihan jenis teks kadang menjadi hobi penulis bila tidak memperhatikan karakteristik sasaran. Akibatnya dapat menurunkan motivasi sasaran membaca teks yang disungguhkan. C. Kejelasan gambar. Gambar merupakan representasi konkret dari pesan yang disajikan dengan kata-kata.
Pesan yang disajikan melalui gambar akan sangat membantu pembelajar menginterpretasikan pesan. D. Kemudahan tata letak atau layout. Tata letak sebuah pesan, baik teks maupun gambar, sangat memberikan banyak kemudahan bagi pembacanya. Tata letak mesti memperhatikan kemampuan visual pembaca agar dapat menimbulkan kenyamanan. E. Kemenarikan gambar. Gambar yang menarik dapat membangkitkan motivasi pembaca. Kemenarikan tersebut tentu memiliki kaitan dengan pesan. F. Bangkitkan minat. Minat awal merupakan salah satu fokus penting dalam mendesain pesan. Menyajikan topik-topik yang menarik, menantang, penuh tanda tanya, merupakan upaya-upaya menarik minat pembaca di awal-awal penyajian pesan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.